Sambil saya coba cek dulu, suara saya terdengar cukup jelas tidak ya? Jelas, Dengar Pak Pak. Farid, jelas Oke, oke. Pak. Oke, sip. Ya, makasih. Soalnya di sini sedang hujan cukup lebat, jadi khawatir suara saya nggak terlalu jelas. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Mas Dery, mohon maaf, screen sharing saya di on dulu ya. Oh iya Pak, lupa. Oke. Nah, oke. Saya juga lupa ngingetin tadi. Sudah Pak. Oke, sudah ya, saya coba lagi. Oke, sip. Mas Farid tadi lupa, kalau diskriminan ini ada dalam buku kita juga di bab 4. Oh, oke. Ya. Jadi di dalam buku yang metode kuantitatif Bapak Ibu sudah sebagian beli, itu ada di bab 4 ya. Oke, silakan Mas Farid. Ya. Baik, Bapak sekalian, materi kita kali ini namanya adalah analisis diskriminan. Jadi sesuai dengan nama yang dicantumkan untuk metode ini, dia sifatnya untuk diskriminasi, gitu ya. Apa maksudnya diskriminasi? Mudahnya adalah kita berupaya mengenali kelas, atau kalau kita bicara marketing barangkali segmen seperti itu ya. Segmen yang ada, kelas yang ada, kelompok yang ada, kategori yang ada, berdasarkan berbagai indikator yang kita rasa relevan terkait dengan kelompok tadi atau segmen tadi, begitu ya. Kalau kita coba mengulas kembali materi yang kemarin, jadi kita punya data seperti biasa tersaji seperti struktur yang tampil seperti ini ya. Jadi ke bawah adalah amatan, ke samping adalah ubah. Maka kalau kita bicara klaster, katakanlah kemarin kita sudah ketemu misalkan klaster nasabah bank berdasarkan perilaku penggunaan layanan bank. Nah, nanti kita akan tahu misalkan ada klaster atau nasabah yang sangat rajin menggunakan ATM untuk berbagai transaksi. Ada lagi tipe nasabah yang mungkin lebih banyak di mobile banking misalkan. Ada lagi nasabah yang sifatnya tidak banyak berinteraksi semacam itu karena dia tergolong nasabah prioritas misalkan, sehingga transaksi dia terlayani secara langsung oleh bank misalkan ya. Nah, itu katakanlah hasil dari klaster yang kemarin misalkan seperti itu. Nah, seandainya kita ingin lanjutkan lebih jauh, oke, kita sudah dapatkan kelompok nasabah yang seperti tadi, lantas itu adalah dari sisi perilaku. Sementara kalau kita bicara terkait dengan marketing campaign misalkan, kita berusaha untuk tahu nasabah yang mana yang tergolong rajin di ATM misalkan ya, atau yang prioritas, atau yang lebih banyak di mobile banking, itu tipe yang seperti apa. Nah, berarti kita membutuhkan cara mengenali kelompok-kelompok tadi. Nah, cara mengenali kelompok tadi salah satu yang kita bisa gunakan adalah teknik yang kita sedang bicarakan sekarang. Ya. Kalau kita kembalikan dengan teknik yang kemarin saya sebut supervised dengan unsupervised, berarti diskriminan analisis itu tergolong supervised karena dia ada target yang coba dijelaskan. Yang tadi itu segmen atau kelompok atau apapun lah, gitu ya. Kalau kita bicara misalkan yang sedang terjadi di seluruh dunia sekarang, pandemi wabah COVID-19 ini, gitu kan ya, itu kan salah satu jenis penyakit. Nah, barangkali kita memerlukan cara mengenali orang yang terkena penyakit COVID-19 ini orang yang seperti apa. Nah, itu yang kira-kira dibicarakan di diskriminan analisis kira-kira, gitu ya. Sehingga nanti bayangannya adalah tentu kita harus tahu dulu siapa yang positif memang terkena COVID-19, mana yang bukan. Sehingga nanti kalau kita coba keluarkan berbagai indikator untuk mengenali penyakit COVID-19 atau bukan, kita jadi bisa punya tempat untuk belajar atau orang-orang kita bisa pakai untuk sebagai penerapan metode untuk kita nanti bisa tahu orang seperti ini tergolong terkena COVID-19, orang yang ini tidak, karena kita punya contoh realnya, gitu ya. Sehingga nanti kalau kita bayangkan di dalam data, kita punya satu kolom yang nanti berisi masing-masing orang itu apa yang dia derita, apakah COVID-19 atau bukan. Misalkan kalau kita bicara penyakit gitu ya. Kalau kita bicara segmen, berarti nanti kita bicara segmen yang tadi misalkan ya, rajin pakai ATM, atau yang rajinnya pakai mobile banking misalkan. Nah, nanti kita bisa punya satu kolom yang berisi informasi itu. Kalau kemarin Pak Firdaus menyinggung yang stunting, barangkali
kalau kita sudah punya kasus yang stunting, begitu, kita bisa juga jadikan itu sebagai salah satu penerapan diskriminan analisis. Jadi tentu kita nanti bicara rumah tangga, level analisisnya gitu ya. Nanti kita akan punya indikator rumah tangga yang ada di data kita, mana yang punya kasus stunting, mana yang tidak. Nanti kita akan bisa jadikan data ini untuk disusun suatu cara mengenali rumah tangga mana yang kedepannya akan potensial ada stunting, rumah tangga mana yang kedepannya relatif aman dari stunting. Ini juga kira-kira gambaran dari analisis diskriminan. Sehingga intinya dia tergolong supervised sekali lagi karena ada kategori atau ada variabel yang menjadi target untuk dijelaskan dari indikator-indikator lainnya. Nah, bedanya dengan yang cluster kemarin, kalau kita bicara cluster, pertama dia tergolong unsupervised karena tidak ada variabel yang menjadi target. Yang kedua adalah cluster itu terbentuk, menurut hemat saya perlu ada tema spesifik yang kita angkat. Jadi kalau kita bicara clustering provinsi di Indonesia, ya harus jelas. Clustering provinsi Indonesia kan bisa sangat banyak sudut pandang. Kita mau ngambil sudut pandang yang mana. Nah, itu perlu kita angkat sebagai tema di dalam cluster. Kemudian saya sebut istilah tema. Nah, kalau yang diskriminan, pertama bedanya dengan cluster kemarin adalah dia tergolong supervised, artinya ada variabel yang menjadi target. Kedua, ada variabel lain yang kita gunakan untuk menjelaskan variabel target tadi. Dan variabel yang menjadi penjelas ini tidak perlu harus satu rumpun tema. Ini bisa banyak tema. Gitu ya. Misalkan cara untuk mengenali orang yang terkena COVID-19 atau tidak gitu ya. Kita mungkin bisa lihat dari berbagai indikator, mungkin dari suhu tubuh, mungkin dari riwayat perjalanan dia sebelumnya, pernah kemana saja, barangkali itu kan dua variabel katakanlah kalau kita bicara hanya dua itu saja yang kita angkat, ini kan dua variabel yang tidak ada kaitan sebenarnya kan, satu bicaranya suhu tubuh orang itu, satu bicaranya riwayat perjalanan yang tidak satu tema, tapi mereka punya benang merah yang sama, mereka bisa dijelaskan kaitannya dengan penyakit COVID-19 yang dicoba dikenali itu. Jadi kira-kira gambaran awalnya semacam itu. Nah, nanti di dalam ilustrasi ini mohon maaf kalau ilustrasinya ini kelihatannya lebih cocok untuk HRD ini kelihatannya ya, karena ini kira-kira bicaranya seperti ini. Saya masuk ke slide berikutnya ya. Ini katakanlah ada sebuah maskapai penerbangan yang dia punya katakanlah 3 tipe karyawan gitu ya. Ada karyawan yang tergolong di customer service, ada yang tergolong mechanics, ada yang tergolong dispatcher atau operator gitu ya. Nah, Direktur SDM di maskapai ini ingin tahu ketiga klasifikasi pekerjaan ini ada kaitan nggak sih dengan kepribadian orang gitu ya. Jadi misalkan customer service karena berhubungan dengan orang barangkali ya, apakah dibutuhkan karakter orang yang luas di dalam bergaul misalkan gitu ya, sosialnya bagus atau tidak harus misalkan semacam itu. Orang yang mekanik begitu, tergolong yang mekanik, apakah dia harus orang yang punya konsentrasi tinggi karena dia terkait dengan satu hal yang kaitannya perlu serius misalkan gitu ya. Atau tidak gitu ya. Orang yang suka bercanda dan sebagainya cocok juga kok jadi orang mekanik misalkan semacam itu gitu ya. Demikian pula untuk yang klasifikasi yang ketiga. Apakah operator itu perlu tipikal orang yang seperti apa lagi? Kira-kira semacam itu. Nah, untuk mempelajari ini tentunya dari masing-masing tipe pekerjaan, maskapai ini tentu sudah punya catatan karyawannya, mana yang sebagai customer service, mana yang mekanik, mana yang dispatchers, gitu ya. Jadi sudah jelas dia masuk di klasifikasi pekerjaan yang mana. Lantas oleh HRD kemudian dicoba diberikan semacam serangkaian tes psikologi yang nantinya berujung pada mereka masing-masing orang yang dites akan punya 3 skor terkait dengan 3 hal. Pertama terkait dengan aktivitas di luar ruangan, seberapa besar skornya gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan kemampuan untuk bersosialisasi, kemudian kemampuan conservativeness. Jadi lebih ke konservatif gitu ya. Jadi ada 3 skor yang nanti
dihasilkan atau diperoleh oleh masing-masing orang yang dites psikologi ini. Jadi di satu sisi kita punya tiap karyawan tergolong kemana, customer service atau mekanik atau dispatcher gitu ya. Dan di sisi lain setelah dites, tiap orang kita punya catatan 3 skor ini tadi. Nanti kita akan coba hubungkan 3 skor ini, bisa nggak kita pakai untuk mengenali orang di masing-masing pekerjaan. Kalau bisa, berarti kalau begitu, kelihatannya masing-masing pekerjaan itu membutuhkan tipikal orang dengan tipe yang barangkali agak khas, semacam itu kira-kira ya. Semacam itu misalnya. Gambaran data yang dipakai ilustrasi ini itu tersaji di sebelah kiri. Itu ya, saya gunakan lagi-lagi saya gunakan yang matrix plot yang lalu, yang kemarin. Jadi ada 3 variabel yang tadi kita punya ya, ada outdoor, ada sosial, dan konservatif begitu. Kalau kita lihat gambarnya, 3 tipe pekerjaan itu tidak terpisah dengan sangat tegas gitu ya. Jadi ada beberapa tipikal orang yang kalau dilihat pekerjaannya beda, tapi secara tipikal 3 hal tadi itu kira-kira agak-agak mirip gitu ya. Jadi kalau kita lihat di kumpulan yang di tengah-tengah itu, di sana ada yang warna krem, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, yang relatif bertumbang tindih di situ. Seperti orang yang kira-kira tipenya mirip-mirip, tapi pekerjaannya beda-beda. Tapi ada juga yang agak terpisah cukup tegas gitu ya. Jadi biru misalkan, yang di sini, yang di outdoor dan sosial itu, biru ada agak di sebelah kanan bawah gitu ya, yang krem agak di sebelah kiri bawah, yang hijau agak di sebelah kanan atas gitu ya. Agak terbedakan sedikit, tapi tidak sangat tegas gitu ya. Kalau terpisah dengan sangat tegas ya tentu kita tidak membutuhkan metode yang rumit-rumit, kan cukup aja klasifikasinya jadi jauh lebih sederhana. Misalkan begini, kalau seandainya ya untuk membedakan laki perempuan misalkan dari panjang rambutnya misalkan ya, kalau yang rambutnya lebih panjang dari sekian senti itu dipastikan perempuan, yang lebih pendek dari itu dipastikan laki-laki. Ya berarti taunya laki atau perempuan gampang aja. Berarti tinggal panjang rambutnya saja diukur. Kalau lebih dari sekian senti batas yang tadi itu, berarti dia laki perempuan. Kalau kurang dari itu berarti dia laki-laki. Kan sangat gampang gitu ya. Tapi real condition di kasus yang kita miliki kan tidak seperti itu gitu ya. Ilustrasi lain misalkan kita bicara ini sangat lazim terjadi di industri telekomunikasi, yaitu kasus yang namanya churn atau beralih ke operator lain. Jadi itu satu fenomena yang muncul di industri telekomunikasi. Jadi seorang pengguna kartu gitu ya untuk berkomunikasi, kartu telepon itu semula dia pakai operator A, kemudian dia bisa beralih bulan depan operator B, itu namanya churn. Nah, tentu ini akan merugikan operator yang ditinggal karena dia seperti kehilangan pelanggan. Nah, bagaimana kita tahu pelanggan mana yang punya potensi besar untuk churn, mana yang tidak? Nah, ini kita bisa gunakan diskriminan analisis semacam itu ya. Nah, apakah hanya dengan diskriminan cara mengenali itu? Tentu tidak. Kalau kita bayangkan, saya mundur dulu sedikit ke slide tadi. Kalau kita bayangkan, di sini kita punya variable job sebagai target kita, yang tadi itu. 3 tipe pekerjaan yang tadi ingin dikenali. Di sisi lain kita punya 3 skor hasil tes psikologi tadi ya, ini sebagai variabel penjelasnya. Di sini kita punya job adalah sebagai Y-nya, karena dia target, dan 3 skor psikologi ini sebagai X-nya. Berarti kita bisa pakai regresi dong, kan gitu ya, karena kita punya Y yang ingin dijelaskan. Kemudian kita juga punya X yang berupaya menjelaskan. Berarti kita bisa pakai regresi. Berarti cara mengenali pekerjaan tadi bisa juga pakai regresi misalkan. Memang bisa, tapi regresinya khusus karena targetnya ini bukan angka tapi klasifikasi atau kategori gitu ya. Ada nanti namanya regresi logistik yang bisa dipakai untuk keperluan ini. Dan sangat banyak lagi cara yang lainnya karena untuk klasifikasi ini kita sebut di dalam statistika, kami sebut ini sebagai permasalahan klasifikasi karena targetnya itu kategori gitu ya. Jadi kan bisa sangat banyak. Nah, hari ini kita fokus di diskriminan. Nah, Bapak Ibu, terus gimana caranya? Seandainya kalau kita punya 3 variabel ya, berarti kita bisa buat
gambar 3 dimensi seperti yang saya sajikan di slide ini. Kalau kita gunakan SPSS akan lebih kelihatan karena kita bisa putar-putar gitu ya. Tapi ini sudut pandang yang maksimal yang saya coba telusuri dan kelihatannya ini yang maksimal paling kita bisa bedakan antara 3 kategori itu. Jadi kalau kita lihat yang gambar sebelah kiri matrix plot yang plot per pasangan-pasangan variabel tidak secara tegas terbedakan. Kemudian kalau yang sebelah kanan kita menggunakan 3 variabel sekaligus tadi agak lebih terpisah gitu ya. Artinya berarti untuk membedakan 3 tipe pekerjaan itu kelihatannya kita perlu menggunakan 3 skor ini sekaligus di dalam satu ramuan gitu kira-kira ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan salah satu atau sepasang, tapi berarti perlu 3-tiganya sekaligus. Nah, terus yang jadi problem kalau kita harus menggunakan 3-tiganya, terus gimana caranya? Gitu ya. Nah, caranya Bapak Ibu, kalau di dalam analisis diskriminan, kira-kira idenya begini. Andekan kondisi datanya itu seperti yang di sebelah kiri. Jadi kita anggap aja kita hanya punya 2 variabel untuk membedakan antara yang warna merah dengan warna biru ini gitu ya. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita punya sumbu tegak, sumbu yang mendatar, gambarnya semacam ini. Kemudian bagaimana cara membedakannya? Nah, intinya Bapak Ibu nanti kita perlu rumuskan cara untuk membedakan kedua kelompok ini. Nah, caranya adalah kalau kita harus menggunakan beberapa variabel sekaligus dijadikan satu ramuan, kira-kira bisa sebut sebagai ramuan namanya ya, karena kita menggunakan semua variabel yang ada sekaligus. Itu kalau di dalam teknik matematik itu namanya kita gunakan teknik proyeksi. Jadi kita seperti menggunakan variabel-variabel yang ada menjadi satu informasi yang baru, karena seperti diramu gitu ya. Nah, proyeksi Bapak Ibu di dalam multivariate analysis itu ada yang proyeksi yang seperti di tengah ini namanya PCA projection atau principal component analysis. Satu teknik lain lagi di dalam multivariate analysis ini adalah proyeksi yang tujuannya itu hasil proyeksinya itu semaksimal mungkin mengambil keragaman data yang ada. Ya, jadi kalau kita cermati ini 2 titik-titik ini diproyeksikan ke dalam satu sumbu baru yang terwakili oleh panah ini. Ini adalah sumber baru yang dihasilkan. Dan kalau kita cermati, ini range di sumber baru kan cukup lebar ya. Atau bisa dikatakan ini adalah sumbu baru yang bisa dibentuk dari data yang ada, yang hasil proyeksinya itu paling lebar. Itu artinya proyeksi oleh PCA nanti bisa memaksimumkan keragaman data asal yang terwakili oleh sumbu yang baru yang nanti dibentuk. Sementara LDA tujuannya kan karena dia ingin memisahkan, berarti dia akan tetap menggunakan cara proyeksi, tapi hasil proyeksinya itu nanti semaksimal mungkin bisa membedakan kelompok-kelompok yang ada. Ilustrasinya seperti yang di sebelah kanan. Jadi setelah kita proyeksikan menjadi sumbu baru yang panah ini ya, kita lihat di area panah ini merah dengan biru itu terpisah dengan tegas gitu ya. Yang merah itu di arah yang di atas, sementara yang biru di arah yang di bawah. Ini terpisah dengan tegas. Idealnya seperti ini kalau memungkinkan gitu ya. Kita pisahkan dengan tegas, nggak ada yang tumbang tindih. Nah, LDA kira-kira tujuannya begitu. Kita akan coba kenali sebagus mungkin atau sama dengan kita berupaya proyeksi menjadi sumber baru tadi semaksimal mungkin bisa menjauhkan kelompok-kelompok yang ada. Karena semakin jauh berarti semakin mudah kita kenali. Kira-kira semacam itu. Gampangnya begitu ya. Cuman kalau rumusan matematika tentu rumit, tapi ya kita tidak terlalu teoritis lah ya. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Jadi yang caranya nanti seperti ini, tapi sebelum ke sini kira-kira begini. Jadi kira-kira nanti diskriminan analisis Bapak Ibu berupaya mendapatkan sumbu baru yang bisa memisahkan dengan tegas kelompok-kelompok yang ada. Sumbu baru tadi itu nanti kita sebut dengan skor diskriminan dan dia diperoleh dari satu fungsi yang kita sebut dengan fungsi diskriminan semacam ini. Gitu ya. Jadi kita punya di sebelah kiri ini adalah target kita. Kalau ilustrasi tadi berarti klasifikasi pekerjaan yang 3 tadi, customer service, operator, sama mekanik. Sementara X-nya adalah 3 skor hasil psikologi yang tadi sosial, outdoor, sama konservatif tadi. Gitu ya. Ini nanti menjadi skor diskriminan Z-nya.
Coba penjelasan yang 3 tadi itu kita masukkan di sini. Nanti kita akan berupaya mendapatkan Z yang hasil Z-nya nanti itu bisa memisahkan dengan sejauh-jauhnya 3 klasifikasi pekerjaan yang ada. Kira-kira gitu. Caranya gimana? Itulah nanti gunanya teoretiknya gitu ya. Intinya nanti kita perlu dapatkan alfa atau koefisien di fungsi ini angkanya harus berapa agar hasil skor diskriminannya nanti itu bisa memisahkan sejauh-jauhnya 3 klasifikasi pekerjaan. Gitu ya. Saya agak loncat sedikit dulu kalau yang penasaran teoritisnya ini belakangan ini teoritisnya gitu ya. Nanti kita akan perlu pisahkan setegas-tegasnya sejauh-jauhnya gitu Bapak Ibu. Semacam itu. Dan ini ilustrasi agak konkretnya yang sebelah kiri kita punya ada yang kelompok merah dengan kelompok biru. Ini ilustrasi data yang lain lagi. Garis yang putus-putus ini adalah garis yang tadi, yang berupaya memisahkan antara 2 kelompok itu. Tentu mungkin hasilnya tidak terlalu bagus gitu ya, karena masih banyak yang tumpang tindih. Sehingga kalau nanti diperlukan, nanti kita bisa gunakan teknik yang masih tergolong diskriminan analisis, tapi namanya kuadratik diskriminan analisis. Jadi polanya nanti garisnya seperti garis yang melengkung ini. Gitu ya. Semacam itu. Oke, nah kembali ke slide ini. Jadi Bapak Ibu, jadi analisis diskriminan basisnya adalah fungsi yang tadi itu. Dari fungsi tadi kita bisa kenali kelompok-kelompok yang ada, gimana membedakannya dan seterusnya gitu ya. Tapi dia punya asumsi, fungsi tadi dibangun dengan ada syarat, ada asumsi. Yang pertama ubah penjelas yang X tadi itu. Kalau kasus kita tadi berarti skor psikologi tadi itu sebenarnya harus normal. Berarti ini syarat yang cukup berat karena normal berarti datanya harus numerik, tidak bisa data yang tidak numerik. Dan harus normal, berarti selain numerik dia juga harus punya sebaran normal. Bukan new normal ya, tapi normal. Kalau new normal beda lagi. Kita lagi banyak mendengar kata-kata new normal. Ini normal yang nggak pakai new. Kemudian yang kedua, tadi kita punya dalam target tadi itu, kita punya kelompok-kelompok. Kalau kasus kita tadi berarti 3 kelompok pekerjaan. Itu nantinya asumsinya di dalam diskriminan analisis adalah matriks seragamnya itu harus sama besar, kira-kira semacam itu. Nah, syarat yang harus dipenuhi agar diskriminan analisis kita bisa gunakan ya. Diskriminan yang tipe linear tepatnya. Jadi SPSS yang menjadi ilustrasi kita nanti di belakang itu sejauh yang saya tahu paling tidak di versi yang saya pakai versi 19 itu dia masih menyediakan yang versi cuma yang sampai linear. Berarti kita harus penuhi dua-duanya ini. Harus normal dan matriks seragamnya harus sama. Nah, bagaimana kalau kita asumsi ini dipenuhi oleh data kita? Kalau asumsi yang dilanggar, asumsi yang pertama, kita sanksi datanya itu perubahannya normal, sebarannya, kita bisa pertimbangkan yang tadi saya sebut regresi logistik misalnya. Dia tidak mengasumsikan perubahan X-nya harus normal. Jadi tidak ada masalah kalaupun tidak normal. Gitu ya. Berikutnya, kalau yang dilanggar yang asumsi B gimana? Kalau kita tidak bisa pastikan atau tidak bisa dapati matriks ragam tiap kelompok itu sama besar. Nah, kita bisa gunakan ini, tipe yang kuadratik. Gitu ya. Kalau tipe kuadratik ini tidak ada masalah, keragamannya tidak sama. Gitu ya. Tapi dari banyak penerapan, kelihatannya penggunaan yang diskriminan linear pun sudah memadai. Jadi kita tidak harus sampai yang kuadratik. Gitu ya. Meskipun kalau Bapak Ibu ikuti berbagai teknik yang tadi saya sebut klasifikasi, teknik yang targetnya itu kategorik seperti yang digarap oleh diskriminan ini, karena diskriminan tidak hanya satu-satunya teknik di situ, masih banyak teknik yang lainnya, itu diskriminan punya banyak alternatif cara gitu ya. Jadi regresi logistik hanya salah satunya. Selebihnya bisa sangat banyak. Oke, nah Bapak Ibu, ini yang tadi saya tunjukkan. Nah, sekarang gimana caranya? Ini barangkali saya sajikan dulu apa yang ada di slide. Nanti kalau diperlukan kita bisa lihat di SPSS-nya langsung ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, menu yang dipakai untuk diskriminan analisis, ini nanti di sini ya, analyze, classify, kemudian diskriminan. Ini kotak dialog yang nanti muncul. Kemudian cara penggunaan kotak dialog ini, di grouping variabel ini adalah diisi variabel yang
berisi catatan kategori yang menjadi target. So, tadi di kasus kita berarti yang variable job, gitu ya. Nanti diklik yang define range, nanti setelah itu akan muncul kotak dialog seperti yang saya sajikan di sebelah kanan ini. Kita isikan angka yang menjadi kode dari pekerjaan. Jadi di sini Bapak Ibu, SPSS mensyaratkan secara data gitu ya, itu variabel yang jadi target itu bukan berupa teks, tapi berupa angka, kode angka gitu ya. Jadi kita kodekan 1, 2 dengan 3, 1 untuk tipe pekerjaan 1, misalkan kalau kasus kita misalkan adalah customer service, 2 misalkan yang orang-orang di mekanik, 3 orang-orang yang operator misalkan, maka kode angka ini nanti yang kita masukkan ke job ini, kemudian nanti kita klik define range-nya, kita masukkan minimum adalah 1, maksimum adalah 3, terus continue. Ya nanti akan muncul hasil seperti yang ini, building variable job dalam kurung 1, 3. Kemudian setelah itu kita masukkan variabel yang kita ingin pakai mengenali pekerjaan tadi. Berarti kasus kita adalah hasil tes psikologi tadi ya, yang ada 3, ada outdoor, sosial, dengan konservatif. Kita masukkan di independen. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau diperlukan beberapa hasil yang agak lebih komprehensif, nanti kita bisa klik beberapa opsi yang di sini. Ini tersedia ada statistik, classify, save gitu ya. Kita bisa klik yang tombol yang nanti kita perlukan. Kalau kita klik yang statistik, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nanti kita bisa minta deskriptif sebagai sajian awal di dalam seminar nanti untuk mengeluarkan berbagai hal dari data yang kita punya ya. Nanti akan disajikan minus, kita akan diberikan deskripsi rata-ratanya, rata-rata dari data variable X kita. Yang kedua, ANOVA, nanti kita akan diberikan hasil seandainya data yang kita punya diterapkan ANOVA di masing-masing variable X, bisa nggak dia membedakan ketiga klasifikasi pekerjaan. Ini ANOVA ini berguna untuk semacam scanning variable X mana yang potensial, mana yang tidak. Kalau di ANOVA dia tidak signifikan, berarti dia tidak potensial. Kalau signifikan, berarti dia potensial dipakai sebagai variable penjelas. Karena kan umumnya potensial tidaknya variable kan, pertama tentu kita mulai dari konteks permasalahan. Ya tadi misalkan kalau kita bicara penyakit COVID-19, gimana tahu dia sakit atau enggak, ya mungkin dari suhunya, mungkin dari riwayat perjalanan dia sebelum ini, gitu kan. Itu kan 2 variabel penjelas misalkan, itu kan dari sisi konteks permasalahan. Tapi relevan tidaknya, kalau kita sudah punya data, kita bisa cek salah satunya lewat ANOVA ini. Jadi kalau kita ingin tahu, kita bisa cek untuk diberikan ke kita. Nah, yang box M, ini kita pilih kalau kita ingin menguji apakah matriks seragam data sama atau tidak, itu kira-kira ya. Yang bawah ini, kalau kita ingin ada hasil terkait dengan fungsi diskriminannya, kita nanti bisa minta ada feature, ada yang unstandardized. Bedanya apa, nanti kita lihat di output, nanti kita bisa lihat perbedaan 2 koefisien ini nanti. Jadi ya, nanti kita continue, kemudian nanti kalau diperlukan, kita bisa klik classify misalkan. Kalau classify kita klik, seperti ini ya. Ini kotak dialog yang muncul. Nah, Bapak Ibu, beberapa pilihan yang terkait di sini itu pertama adalah yang dijelaskan agak detail sedikit, itu yang 2 di bawah ini. Yang pertama terkait dengan prior probability. Jadi Bapak Ibu ini terkait dengan probability untuk alokasi prediksi. Kalau prior itu berarti sebelum ada diskriminan, itu prediksi kategori target itu gimana caranya gitu ya. Ada 2 versi, ada yang all groups equal, berarti prediksi ke kelompok mana itu pokoknya peluangnya sama besar. Jadi kalau kita punya 3 tipe pekerjaan, berarti kalau kita punya seseorang yang kita ingin tahu cocoknya ke pekerjaan mana, kalau nggak pakai diskriminan analisis, sebelum pakai diskriminan analisis, pokoknya dia punya peluang sama untuk masuk ke 3 tipe pekerjaan. Itu berarti all groups equal. Gitu ya. Kalau yang di bawahnya, compute from group size, ini tergantung data yang kita punya. Kalau misalkan ya, orang lebih banyak bekerja sebagai mekanik, berarti kalau kita punya orang lain lagi yang kita ingin prediksi, berarti orang lain lagi tadi itu, yang kita belum tahu cocok kemana, lebih mungkin kita alokasikan ke mekanik misalkan. Karena kebanyakan orang yang kita punya di mekanik. Misalkan begitu.
Jadi kalau seperti itu berarti compute from group size. Ya, di ilustrasi ini dipilih yang ini, compute from group size. Kalau data yang kita punya sangat timpang, ya dipertimbangkan memilih yang kedua, compute from group size. Tapi kalau data yang kita punya antar kategori itu kira-kira orangnya sama banyak, kira-kira kita bisa pilih yang all groups equal, kira-kira gitu. Kemudian yang bawah ini untuk evaluasi performa diskriminan gitu ya, ada sama di tabelnya, dan kita lihat outputnya nanti seperti apa terkait dengan ini. Macam itu. F, ini yang terkait hasil diskriminan. Ada dua yang nanti ya, dipilihkan di sini ya. Pertama adalah ini predicted group membership, jadi prediksi masuk ke kelompok yang mana gitu ya. Kedua, bicaranya adalah kita nanti bisa minta diskriminan skornya yang Z tadi itu. Kalau mau kita juga bisa minta ini probability of group membership. Jadi kita bisa minta ada peluang yang diberikan gitu ya. Kalau yang atas ini prediksi grupnya sudah langsung grupnya yang mana. Jadi kalau tadi misalkan masuk ke kelompok perbedaan 1 atau 2 atau 3. Jadi cuma salah satu dari ketiganya. Kemudian kalau yang bawah probability ini berarti kalau kita punya 3 grup karena ada 3 tipe pekerjaan berarti ada peluang untuk masing-masing pekerja gitu ya. Tentu hasilnya akan konsisten antara probability ini dengan predicted group membership karena kalau probability mengeluarkan angka peluang gitu ya, berarti masuk ke yang mana ya tinggal dipilih peluang yang paling tinggi, itulah kira-kira sebagai prediksinya, kira-kira semacam itu. Gitu ya. Oke, kita lihat hasil ilustrasi yang data yang saya pakai. Oke. Pertama, ini hasil yang tadi saya sebut deskripsi datanya, gitu ya. Yang atas sini grup ini, yang atas ini adalah hasil deskripsi data. Ya, ini deskripsi di masing-masing variabel. Jadi tadi kita punya 3 variabel. Sekali lagi variabel kita adalah skor tes psikologi tadi. Ya, outdoor, sosial, sama konservatif, gitu ya. Kita hitung rata-ratanya, tapi tidak satu rata-rata di tiap variabel karena penghitungan rata-ratanya per tipe pekerjaan. Jadi customer service nanti akan dihitungkan rata-ratanya berapa, mekanik juga dihitungkan rata-ratanya berapa, operator pun dispatcher juga akan dikeluarkan rata-ratanya berapa. Dan kalau tidak melihat tipe pekerjaan, pokoknya secara umum, ini juga ada yang total, gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa lihat sebagai pengantar untuk mengenali gimana caranya 3 tipe pekerjaan itu kita bisa bedakan dari 3 tes psikologi ini. Meskipun sifatnya ini lebih ke univariate ya, karena kita hanya bisa bicara satu persatu variabel. Misalkan begini, kalau kita tidak melihat pekerjaan, pokoknya semua orang dijadikan satu, maka outdoor itu rata-rata skornya 15,64. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat per pekerjaan, di outdoor, customer service itu 12,5, mekanik itu 18,5, outdoor, dispatcher itu 15,58. Artinya apa? Dispatcher itu operator, pekerjaan operator, dari sisi outdoor, itu skornya kira-kira skor yang seperti orang pada umumnya. Gitu ya. Jadi nggak ada bedanya dengan orang pada umumnya. Tapi mekanik, ini outdoor-nya lebih tinggi dibandingkan yang rata-rata umum. Karena rata-rata umumnya 15, dia 18, lebih tinggi. Sementara yang customer service, dia di bawah. Karena rata-rata 15, dia 12. Artinya, secara umum, orang customer service itu dari sisi tes yang outdoor, di bawah rata-rata, yang mekanik di atas rata-rata. Sementara dispatcher ini, ya seperti rata-rata orang umumnya. Jadi, kalau ingin tahu customer service dari sisi outdoor, ya kira-kira gitu. Berarti orang yang tidak terlalu suka outdoor mungkin begitu, gitu ya. Ilustrasi lain, misalkan kita bicara sosial, gitu ya. Sosial rata-rata umumnya 20, kemudian yang customer service 24, yang mekanik 21, dispatcher 15. Berarti sosial ini yang paling tinggi adalah rata-rata yang customer service karena dia 24, rata-rata umumnya 20 dibandingkan tipe pekerjaan yang lainnya. Kalau mekanik di sosial ini kira-kira 21 dengan 20 mirip-mirip ya. Jadi rata-rata umum saja, dispatcher di bawah.
Berarti kelihatannya customer service lebih condong orang yang mungkin gampang gaul, mungkin karena sosialnya tinggi gitu ya dari sisi tes psikologinya. Mungkin tipenya orang-orang yang kayak gitu, misalkan semacam itu. Gitu ya. Tapi ini sekali lagi Bapak Ibu ini adalah satu persatu karena kalau tadi kita kembali ke plot yang awal tadi, kelihatannya kita perlu memadukan ketiganya untuk lebih bisa mengenali tiga tipe pekerjaan ini dibandingkan cuma satu persatu semacam yang tadi. Gitu ya. Kemudian yang di bawah ini gambaran apakah tiga tes psikologi itu berbeda nggak antar tiga tipe pekerjaan. Ternyata di sini semuanya signifikan, berarti semuanya berpotensi menjadi variabel yang bisa menjelaskan ini tiga tipe pekerjaan itu. Nanti kalau kita gunakan penerapan diskriminan analisis di hasil yang test of group mean ini ada yang tidak signifikan gitu ya, berarti variabel yang bersangkutan bisa dipertimbangkan dikeluarkan dari analisis kita nggak pakai karena dia tidak banyak informasi terkait pembedaan gitu ya. Oke, uji kesamaan matrik seragam kita ujungnya di sini gitu ya kira-kira. Di sini kita dapati bahwa dari hasil uji box itu ini signifikansinya 0,012. Berarti ini sebenarnya signifikan. Artinya rata-rata matrik seragam dari ketiga pekerjaan itu bisa dikatakan berbeda gitu ya. Sehingga harusnya kalau mau ideal kita gunakan yang kuadratik. Tapi karena SPSS yang kita punya nggak ada kuadratik ya kita tidak bisa menggunakan sampai yang kuadratik. Tapi kalau tadi kita berpegang bahwa hasil yang linear masih bisa digunakan, nanti kita lihat saja seperti apa performanya gitu ya. Kalau kita cukup puas ya, nanti kita bisa pakai di dalam penerapan realnya nanti. Oke. Kemudian hasil berikutnya ini jadi gini Bapak Ibu, kalau di dalam diskriminan ini kita terapkan pada kasus yang kategori target itu cuma 2, nanti fungsi pembeda, fungsi diskriminan itu cukup dibuat 1 saja. Tapi kalau kategori yang kita punya targetnya itu lebih dari 2, maka fungsi yang disusun bisa lebih dari 1, gitu ya. Jadi aturannya adalah fungsi yang dibentuk itu banyaknya kategori dikurangi 1. Jadi kalau ilustrasi kita ada 3 tipe pekerjaan yang menjadi target, berarti fungsi diskriminan bisa dibuat sampai sebanyak 2. Nah, hasil ini untuk menguji 2 fungsi yang kita punya itu perlu digunakan semua atau ada fungsi yang tidak informatif, yang tidak bisa dipakai membedakan. Jadi di sini ujinya adalah ini, yang atas ini 1 through 2, ini berarti 1 dan 2 bisa nggak dipakai membedakan. Ini signifikan, berarti 2 fungsi itu secara simultan bisa dipakai untuk membedakan targetnya gitu ya. Dan di sini di bawah ini secara spesifik menguji yang 2 saja. Di sini signifikan juga berarti 2 fungsi yang dibuat oleh diskriminan nanti dua-duanya informatif untuk membedakan. Nah, gimana kalau hasilnya seperti ini? 1 through 2 signifikan. Berarti 1 dan 2 secara bersama-sama signifikan. Tapi yang 2 tidak signifikan. Oh, berarti hasil atas tadi signifikan itu gara-gara fungsi pertama signifikan, tapi fungsi kedua nggak signifikan. Berarti fungsi kedua bisa dipertimbangkan kita nggak pakai. Kita cukup pakai fungsi yang pertama saja. Itu kira-kira ya. Nah, oke. Kemudian ini hasil fungsi diskriminannya, Bapak Ibu. Fungsi diskriminan tadi kan alfa tadi itu ya. Nah, inilah angka-angka alfanya. Jadi tadi kita punya 2 fungsi. Fungsi pertama ini yang kolom 1, fungsi kedua kolom yang kedua. Ini yang angka-angka koefisien alfa yang tadi. Dan dia juga punya konstanta nanti. Konstanta kalau di regresi itu intercept gitu ya, semacam itu. Ini koefisien fungsi diskriminan yang awal. Kalau standardized di bawah ini, kalau standardized berarti tidak ada lagi konstanta. Karena kalau standardized berarti seperti di regresi, kalau standardized variabel yang kita pakai interceptnya kan hilang gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan data mentah, berarti kita pakai yang di atas. Kalau datanya standarisasi, kita pakai yang di bawah. Gitu ya. Kan data yang kita pakai tadi data mentah, berarti yang dipakai yang atas saja dong, yang bawah nggak usah. Betul begitu, tapi kalau kita ingin menelusuri variabel mana yang informatif, mana yang tidak, itu lebih baik kita menggunakan yang standardized karena kita bisa membandingkan langsung gitu ya. Karena koefisien ini kan tergantung satuan variabel juga gitu ya. Kalau satuan variabelnya berbeda-beda, tentu lebih baik untuk menilai mana yang informatif, mana yang tidak, itu lebih baik memakai yang standardized. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu,
apa namanya, fungsi 1 itu sumbangsih besarnya kalau dilihat dari angka koefisien mutlaknya itu dari sosial dengan konservatif. Outdoor tidak terlalu besar di sana ya. Sementara fungsi kedua dominasi besarnya oleh outdoor. Jadi fungsi 1 kita bisa pandang fungsi pembeda, fungsi diskriminan, fungsi pembeda yang apa namanya, sumbangsi besarnya dari skor sosial dengan konservatif, sementara fungsi 2 lebih banyak dipegang oleh dari skor outdoor gitu ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kemudian yang structure matrix ini konsisten dengan yang standardized, sebenarnya karena structure matrix ini isinya adalah korelasi antara skor-skor tadi itu dengan skor diskriminan. Jadi ini isinya adalah korelasi gitu ya. Tentu tanda koefisiennya ini konsisten dengan koefisien yang ada, tapi angkanya karena dia berupa korelasi, berupa angka korelasi, tentu angkanya beda. Tapi urutan besarnya angka secara mutlak tentu konsisten dengan hasil yang standardized. Ya, jadi di sini kita melihat untuk yang fungsi 1 kuat oleh sosial dan konservatif, sementara fungsi 2 lebih banyak didominasi oleh skor outdoor gitu ya. Oke. Berikutnya nah, bagaimana memahami lebih lanjut fungsi diskriminan yang kita peroleh Bapak Ibu? Jadi seperti ini. Jadi tadi kan kita punya 2 fungsi, masing-masing fungsi nanti ada skornya, ada angkanya. Jadi tiap orang nanti punya 1 angka di dalam satu masing-masing fungsi. Jadi satu orang bisa punya 2 angka karena ada 2 fungsi ya. Nah kalau dibuat plotnya itu hasilnya seperti digambar di sini, gitu ya. Ini plot antara 2 fungsi itu, fungsi diskriminan yang pertama di sumbu mendatar, yang sumbu tegak ini fungsi yang kedua. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu, kalau kita pandang secara parsial dari masing-masing sumbu fungsi ini ya, fungsi 1 itu bisa membedakan dengan baik antara customer service dengan dispatcher karena dia terpisah jauh di situ. Mekanik di tengah-tengah, agak susah dibedakan. Ya. Nah, jadi fungsi 1 itu bagus untuk membedakan orang yang di tipe customer service atau yang tipe operator. Ya, yang mekanik nggak banyak bisa dikenali oleh fungsi 1. Tapi fungsi kedua, kalau kita cermati yang tegak itu, dia bisa membedakan dengan cukup baik antara yang mekanik dengan 2 pekerjaan yang lainnya. Karena mekanik di atas, customer service dengan dispatcher di bawah. Kira-kira gitu gambaran memahami peran masing-masing fungsi ini gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke ini tadi, ke hasil yang tadi itu, yang standardized tadi itu ya. Fungsi 1, kalau lihat dari gambar ini, membedakan dengan baik customer service dengan dispatcher. Kemudian kita lihat, fungsi 1 tadi dibentuk oleh yang mana? Oleh sosial dengan konservatif. Berarti perpaduan antara skor sosial dengan konservatif, Bapak Ibu, itu membantu kita untuk mengenali orang itu cocoknya pekerjaan customer service atau dispatcher. Gitu ya. Terus gimana penggunaannya? Ini kalau ke penafsiran ini ya dari ilustrasi ini, customer service itu posisinya di sebelah kiri, dispatcher sebelah kanan. Berarti skor customer service kecil, skor dispatcher besar karena posisinya kiri dengan kanan itu, gitu ya. Nah, kalau dari fungsi 1 itu koefisien yang sosial itu negatif. Berarti semakin besar yang sosial, semakin kecil angkanya karena dia negatif. Dikalikan negatif kan jadi angkanya makin kecil gitu ya. Berarti customer service itu orang-orang yang sosialnya skornya tinggi. Yang dispatchers itu orang-orang yang konservatifnya tinggi. Jadi ke arah situ kira-kira memahami untuk mengenali pekerjaan tadi. Kalau fungsi yang kedua bagus membedakan mekanik dengan bukan mekanik, gitu ya. Kita lihat fungsi kedua itu sangat terdominasi oleh outdoor dan dia tandanya positif dan mekanik posisi di atas, skornya besar. Berarti orang mekanik itu orang yang cirinya outdoor-nya tinggi, gitu ya. Nah, berarti yang tidak tinggi di outdoor ya tidak cocok di mekanik, tapi mungkin di kedua pekerjaan customer service atau dispatchers. Nanti tinggal dicek. Kalau dia konservatifnya tinggi, oh berarti dia cocoknya di dispatchers. Tapi kalau yang sosialnya tinggi, berarti dia ke customer service. Kira-kira semacam itu gambaran memahami hasil ini. Ya. Cuma ini adalah memahami yang
bisa seperti ini, kita bisa bukan seperti ini. Kalau variabelnya nggak banyak, kalau variabelnya banyak, cara tadi mungkin akan membingungkan, gitu ya. Lebih baik kita gunakan cara yang ini. Kita pakai namanya fungsi klasifikasi. Fungsi klasifikasi inilah yang nanti disebut dengan fungsi klasifikasi Fisher, gitu ya. Kan tadi ada pilihan Fisher atau yang diskriminan analisis. Kalau diskriminan analisis itu yang tadi, yang dua fungsi tadi. Tapi kalau Fisher itu lebih mudah membantu kita untuk mengklasifikasi, karena kalau kita punya 3 pekerjaan atau 3 kategori target, masing-masing kategori ini punya fungsinya sendiri-sendiri. Dan inilah fungsinya, Bapak Ibu. Inilah fungsinya. Jadi yang customer service punya fungsi sendiri, mekanik punya fungsi sendiri, dispatcher punya fungsi sendiri, punya coefficient sendiri maksud saya. Berarti nanti kalau ingin kita pakai prediksi, satu orang nih, kita nggak tahu dia cocok selanjutnya psikologi gitu ya, kita nggak tahu dia cocoknya kemana, mekanika, customer service kah, atau dispatcher gitu ya. Nah, tapi kita sudah pegang skor tes psikologi dari orang tadi, kita tinggal kalikan angka-angkanya dengan koefisien-koefisien ini, seperti yang saya ilustrasikan di sini. Orang pertama misalkan ya, odornya 10, sosialnya 22, konservatifnya 5. Kita terapkan di perhitungannya, jadi dengan angka-angka ini, nanti orang yang baris kedua ini, itu akan punya 3 angka dari masing-masing job. Kalau kita gunakan koefisien yang ada, kalau diterapkan di customer service, ini saya sudah hitungkan ya, skornya 13, sekian, di mekanik hasilnya 11, sekian, di dispatcher 9, sekian. Nah, dengan tahu skor ini, kemudian nanti kita tinggal lihat mana yang lebih besar. Orang yang pertama ini lebih besarnya di customer service, berarti orang pertama ini bagusnya di posisinya di customer service, ya. Orang kedua beda lagi orangnya, angka skornya beda juga, ordernya 14, sosialnya 17, konservatifnya 6. Kalau dikalikan dengan cara survei seperti orang pertama tadi, hasilnya skornya dia di customer service 10, mekanik 11, sekian, dispatcher 9, sekian. Paling tinggi di mekanik, berarti orang kedua ini kelihatannya prediksinya lebih cocok di mekanik. Orang ketiga, biar adil ya, saya berikan ilustrasi orang ketiga, dia paling tinggi skornya di dispatcher, berarti orang ketiga ini cocoknya di dispatcher sebagai operator. Nah, itu kira-kira ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, hasil dari fungsi diskriminan. Kemudian kalau kita ingin menggunakan hasil ini, berarti kita harus tahu dulu performa dia di dalam mengenali target kita. Dan hasilnya tersaji dirangkum di ini, dengan klasifikasinya. Ini adalah gambaran seberapa bagus hasil diskriminan di dalam mengenali 3 tipe pekerjaan tadi. Gitu ya. Oke, ini bacanya gimana? Ini angkanya macam-macam, ruwet ya. Kalau mau lihat, lebih baik lihat yang cross validasi, karena ini sudah melewati proses cross validasi, kira-kira gitu ya. Ini gambarannya kira-kira begini. Customer service total ada 85 orang di data kita. Nah, diskriminan kalau kita terapkan di 85 orang ini, ternyata 67 orang itu prediksinya di customer service juga, 14 orang salah ke mekanik, 4 orang lagi salah lagi ke dispatchers gitu ya. Nah, mekanik total ada 93, 67 benar di mekanik, selebihnya salah klasifikasi gitu ya. Yang di dispatcher 66 total, 49 benar di dispatchers, yang selebihnya salah di kerjaan lain. Dan di sini nanti kita punya gambaran seberapa bagus hasilnya. Kalau di customer service, secara umum hampir 80% benar klasifikasinya ya. Mekanik agak lebih rendah, cuma 72%, yang dispatcher 74%. Kalau kita merasa, Bapak Ibu, hasil ini sudah memuaskan misalkan ya, berarti cara tadi kita bisa pakai. Yang ini kita bisa pakai. Kita bisa pakai fungsi klasifikasi ini, kalau ada orang baru masuk di tes psikologi gitu ya, digunakan cara kayak tadi, tinggal dilihat skor mana dia yang paling besar, dia akan lebih cocok di pekerjaan yang skor dia paling besar itu. Gitu ya. Tapi kalau kita merasa hasil ini masih kurang bagus, ya kita mungkin perlu mengolah lagi, mungkin perlu menambah variabel penjelas lagi yang relevan gitu ya. Atau menambah, kalau memungkinkan ya, menambah sampel, atau menggunakan teknik yang lain lagi dengan komposisi data yang ada, tetap datanya seperti ini, tidak ada perubahan, tapi kita gunakan teknik yang lain. Kan teknik klasifikasi bisa sangat banyak. Termasuk besok kita bicara chat itu juga salah satu teknik klasifikasi. Gitu ya. Dan sangat banyak lagi yang lainnya. Saya tidak bisa sebutkan daftar lengkapnya karena sangat banyak. Gitu ya.
Nah, jadi jangan khawatir kalau yang Bapak Ibu gunakan masih kurang memuaskan, masih banyak alternatif yang lainnya, gitu ya. Kelihatannya seperti itu, Pak Firdaus. Apakah kita diskusi saja ataukah saya ilustrasikan penggunaan SPSS-nya? Kalau mengingat waktu sih kelihatannya diskusi saja ya, karena barangkali lebih produktif kalau kita diskusi. Kalau penggunaan SPSS kan saya sudah berikan tadi ya cara-caranya, meskipun ini tidak interaktif karena sudah cuman slide snapshot gitu. Itu barangkali kalau ada yang mau didiskusikan barangkali silakan. Baik Pak, sudah ada yang raise hand. Oke, silakan. Ini saya stop dulu ya. Maaf, barusan itu Pak siapa? Ya silakan yang pertama tadi raise hand. Aminullah. Ya, Mas. Ya Pak Aminullah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Aminullah Ahmad dari Universitas Brawijaya. Semoga menjadi calon mahasiswa. Oke, Pak. Pak Farid, terima kasih penjelasannya mengenai analisis diskriminan. Ini saya sedang tertarik mempelajari tentang behavioral economics, dan juga saya juga bergerak di bidang Islamic economic, dan saya sedang juga membaca psikologi secara Islam. Ternyata tidak bertentangan, dan di sana ada 4 kriteria, yaitu pragmatis, melankolis, sanguinis, dan satu lagi 4 hal itu. Misalkan mengkombinasikan dengan berbagai pekerjaan tadi juga menyinggung mengenai psikologis. Pertanyaan pertama, apakah mungkin saya meneliti tentang perilaku konsumen, perilaku pelaku ekonomi yang dua yang mungkin bisa diteliti, karena kalau pemerintah kan agak sulit individunya sedang berganti. Sedangkan kalau kita ingin mengamati perilaku ekonomi seseorang konsumen itu bagaimana berdasarkan 4 kategori psikologis, yaitu 4 yang saya sebutkan tadi, itu apakah mungkin bisa dilaksanakan? Apakah kebanyakan orang yang tipikalnya ekstrovert, introvert itu cenderung konsumsinya seperti ini? Karena kita tahu di sana ada konsumsi yang hedonis, kemudian konsumsi yang menghabiskan uangnya untuk gengsi semata. Jadi saya tertarik di situ. Kemudian pertanyaan kedua, saya juga tertarik mencoba memasukkan aspek religinya. Sementara ini memang masih fokus di agama Islam saja, tapi saya menemukan satu persamaan antara kepercayaan ini jika mereka itu semakin dekat kepada agamanya, atau katakanlah Pancasila seperti itu, dan dia taat, apakah akan memiliki kecenderungan konsumsi yang berbeda. Karena di sana saya mengamati ketika menggunakan diskriminan ini kemungkinan bisa dipetakan. Bahkan kemarin diskusi saat dengan Pak Daniel yang IFLS itu kemungkinan bisa, Mas. Jadi misalkan tidak sesuai dengan teori, misalkan tidak sesuai dengan anjuran agama, ya berarti kita jelaskan sesuai dengan fenomena positifnya. Karena memang kalau kita menggunakan salah satu religi, maka ketika teori tidak sesuai dengan teori kan dalam kuantitatif itu kan cenderung kurang baik gitu. Tapi kemarin saya menemukan pendapat, apakah kalau tidak sesuai gimana ya, berarti memang mereka ini positifnya seperti itu, jauh dari normatif. Mohon penjelasannya dari sisi diskriminan. Oke, ya, makasih Pak Aminullah. Jadi yang pertama, ini saya bukan ahli marketing juga ya, jadi saya hanya baca-baca selintas saja. Jadi kalau mengikuti perkembangan semacam tadi, kan dulunya orang itu dilihat dari demografisnya, gitu ya, kecenderungannya dilihat dari sisi demografis. Dan berlanjut, teorinya berkembang menjadi dari sisi behavior. Lebih lanjut, dirasakan orang itu bergerak, membeli dan sebagainya kan pada dasarnya karena dorongan di dalam mereka, dan itu berarti psikologinya. Berarti kita perlu lihat dari sisi psikografisnya, gitu. Yang tadi Mas saya sebut Mas aja ya, Mas Aminullah tadi, itu kan dari sisi psikografis. Jadi kalau dikaitkan dengan ilustrasi yang saya punya tadi, ya ini kelihatannya analog dengan tadi skor tes psikologinya, gitu ya. Nanti kita punya skor
sosialnya, kita punya skor konservatifnya, punya skor outdoor. Berarti nanti kalau kita bisa lihat dari sisi psikografisnya, itu kan nanti banyak tipe di psikografis ya. Nanti kita tinggal jadikan dia sebagai skor, sebagai X-nya untuk mengenali berbagai segmen konsumen gitu ya. Nanti dari sana kita bisa turunkan segmen tertentu itu cenderung orangnya psikografisnya kayak apa, kan bisa diturunkan kayak tadi gitu ya. Misalkan tadi kan ilustrasinya orang yang customer service, berarti dia orangnya luas karena skor sosialnya tinggi, paling tinggi di antara yang lain. Nah, kan semacam itu kira-kira nanti interpretasinya. Jadi saya pikir masih relevan gitu ya. Kemudian dari sisi aspek psikologi, ya ini kembali ke konsumennya barangkali ya. Bisa juga dia berpegang pada sisi normatifnya atau berpegang dari sisi positifnya. Dan ini kan nanti kita bisa lihat dari hasil analisis gitu ya. Yang tadi itu misalkan orang yang customer service itu dicirikan dengan orang yang tes sosialnya tinggi. Kan kira-kira semacam itu. Jadi kalau orang yang membeli atau tidak membeli, alasannya lebih karena sisi kemanfaatan produknya, berarti dia lebih ke positif kan gitu kan. Tapi kalau dia lebih ke alasan di luar itu, misalkan terkait dengan keyakinan agama dia, berarti aspek religi yang dia lebih kuat. Seperti itu kira-kira. Jadi saya pikir masih relevan juga kita bicara itu. Dan hasil ini kelihatannya menurut saya sih kasuistik ya, jadi tergantung kasus yang diangkat juga pada akhirnya. Mungkin terkait produknya juga gitu. Kalau produknya lazim orang garap tidak ada masalah dari sisi kepercayaan, barangkali religi juga tidak terlalu kuat mengemuka di sana. Tapi kalau ada kaitan kuat dengan aspek kepercayaan agama, mungkin aspek itu akan jadi muncul gitu ya. Itu barangkali jawaban saya, Mas Amirul. Pak, terima kasih. Ya. Baik, dilanjut ya Pak. Ya, silakan Mas Diri. Lanjutnya Mbak Alvira Sofia, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Alvira Sofia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari Fakultas Ekonomi juga. Saya biasanya riset saya sering juga di manajemen keuangan. Pertanyaan saya sih masih mendasar dulu. Yang pertama, saya masih agak bingung mengenai contoh yang tadi Pak Farid sampaikan. Tadi kan tes psikologi terhadap di contoh tadi karyawan di penerbangan ya Pak ya, perusahaan penerbangan. Berarti di sini saya mau konfirmasi dulu apakah betul pemahaman saya bahwa semua partisipannya itu harus memang betul-betul yang berasal dari 3 profesi tadi. Berarti semua partisipannya kan tadi ada dari mekanik, dari customer service ya tadi ya, dan satu lagi dari operator. Jadi harus 3-3-nya dari situ. Terus kan kadang-kadang mereka diberikan tes yang sama, lalu dinilai, didapatkan skornya dari hasil tes psikologi tersebut. Nah, tapi kan ada kemungkinan mereka pun yang kita jadikan sebagai partisipan itu dia sebetulnya tidak cocok di profesinya itu. Jadi kan berarti mungkin dari hasil tesnya pun nggak sesuai gitu sebetulnya. Misalnya misalnya customer service seharusnya dia dari sisi sosialnya dia baik, tinggi gitu, tapi karena dia sebetulnya nggak cocok, tapi dia memang ditempatkan di situ, berarti dia rendah gitu skor itu, skor yang tadi sosialnya, berarti kemungkinan itu ada ya. Itu yang saya masih agak bingung. Terus ketika untuk setiap jenis tes psikologi tadi, apakah jumlah pertanyaan harus sama karena skornya itu nanti ataukah di rata-rata atau seperti apa cara pengukurannya? Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga kaitannya dengan peubah target itu apakah bisa kalau peubah targetnya justru misalnya kalau saya tadi kaitkan dengan penelitian manajemen keuangan, misalnya saya ingin mengetahui karakteristik CEO, jadi itu menjadi peubah targetnya, lalu yang menjadi peubah
yang untuk X-nya, penjelasnya itu justru adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh CEO tadi. Jadi misalnya bagaimana dia strategi struktur modalnya, lalu misalnya kinerja keuangannya, misalnya, lalu misalnya apa yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya, apakah bisa seperti itu? Jadi dibalik justru yang karakteristiknya itu yang menjadi strategi targetnya, jadi peubah targetnya. Itu terima kasih Pak Farid. Ya, baik Bu Afira. Makasih. Yang pertama, memang saya kelihatannya belum memberikan porsi yang memadai dari sisi datanya ya. Jadi begini, kalau disiplinan ini Bapak Ibu, pertama kita jelas harus punya variabel yang berisi kategori yang target kita, gitu ya. Tadi berarti kalau kita bicara ilustrasi kita kembali ke situ, berarti kita harus punya orang itu di pekerjaan apa. Jadi sudah di pekerjaan itu, gitu ya. Jadi gambarannya adalah katakanlah maskapai tadi punya sekian banyak pekerja, ada 3 tipe pekerjaan gitu ya. Ada yang tadi customer service, ada yang operator, ada yang mekanik. Sudah ada, terus barangkali untuk kebutuhan ke depan, dia ingin tahu misalkan maskapai tadi, orang yang masuk ke 3 tipe pekerjaan itu ada nggak kaitannya dengan sisi psikologisnya, gitu ya, misalkan begitu. Nah, berarti kemudian dia mengadakan riset yang tadi, digunakan serangkaian tes psikologi, berarti setiap orang mengalami tes psikologi yang persis sama, gitu ya, sehingga nanti mereka hasil skornya itu tentu bisa diperbandingkan karena menggunakan tes psikologi yang sama, gitu ya. Hasil skornya tentu tergantung karakter psikologi masing-masing orang, tentu, gitu ya. Nah, dari sana itulah kira-kira dasar dari data yang tadi saya pakai ilustrasi, gitu ya. Nah, kemudian ini barangkali sekaligus menjawab yang lainnya. Cara skor psikologinya tadi tentu tidak harus, kalau tadi kita punya 3 tipe skor, ada yang dari mana kita bertanya yuk? Ada yang dari psikologi, ya maaf, ini saya jadi teralihkan suara tadi barusan ya, maaf. Jadi sosial, kemudian tadi kita punya skor sosial, punya skor konservatif, skor outdoor, itu tidak harus tiap skor ini atau tema tes ini sama banyak pertanyaannya, nggak harus ya. Sehingga maksimum skor yang nanti bisa diperoleh itu bisa jadi antar 3 skor tadi bisa beda. Misalkan gini, yang sosial itu ada 10 pertanyaan, yang konservatif cuma 3, yang outdoor ada 15. Itu sangat mungkin. Tinggal kembali ke psikologinya, dari sisi psikologinya, apakah memang seperti itu. Jadi tidak ada masalah sampai seperti itu, gitu ya. Tapi tentu nanti setelah menjadi angka skor, tadi itulah gunanya kita gunakan yang tadi standardized coefficient, karena untuk menilai berarti maksimum skornya bisa beda, berarti untuk menilai mana yang lebih punya kemampuan menjelaskan harus dilihat dari angka standardized-nya, gitu ya. Karena kan kalau yang konservatif cuma 3 pertanyaan, outdoor bisa sampai 15, maksimum skornya beda, ya harus kalau mau melihat mana yang lebih kuat pengaruhnya harus dari sisi yang standardized, gitu kira-kira. Kemudian dari sisi tipe risetnya, kira-kira gini, tentunya target itu adalah variabel yang tidak mudah kita ukur, itu satu, ya, tidak mudah kita dapati. Ya, atau kita bisa mendapati tapi nanti di ujung. Misalkan gini, kita bicara kalau kami di departemen ketika kami menyeleksi calon-calon mahasiswa pasca umumnya, kami melihat dari historis data selama ini mahasiswa seperti apa yang kira-kira potensinya tinggi untuk nanti sukses dalam pengertian mungkin IP-nya bagus dan cepat selesai, gitu ya. Nanti kan kita bisa pelajari dari hasil-hasil selama ini. Nah, berarti bagaimana nanti performa mereka selama studi itu nanti akan menjadi gambaran pelajaran yang berharga bagi calon-calon mahasiswa, sehingga nanti kami bisa putuskan mana yang potensi tinggi untuk diterima, mana yang tidak, gitu kan. Jadi targetnya adalah klasifikasi keberhasilan studi, gitu kan. Itu kan kita dapatnya belakangan, gitu ya. Nah, gimana kita bisa mengenali mana yang potensial, mana yang tidak? Tentu
berangkat dari data yang ada, kita bisa telusuri mungkin dari riwayat dulu dia di S1 misalkan, atau riwayat yang lain, mungkin ada data-data pendamping yang kita mungkin relevan kita gunakan misalkan ya, mungkin dari sisi akreditasi perguruan tinggi asal dan sebagainya. Kira-kira kan itu kan variabel-variabel yang kita bisa pakai untuk mengenali. Nah, dari sisi itu berarti target kita tadi keberhasilan studi kan terjadi belakangan, gitu ya. Itu sementara penjelasnya terjadi duluan, karena kan dia mau melamar S2, keberhasilan studi S2 berarti terjadi belakangan, indikator-indikator yang dipakai berarti apa yang dia dapatkan waktu S1, berarti itu sebagai penjelasnya. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai data untuk diskriminan analisis misalkan. Kalau tadi Bu Alfira tanyakan, karakter CEO adalah targetnya, sementara bagaimana dia menjalankan kepemimpinan selama ini itu adalah sebagai penjelasnya, ya itu mungkin masuk ke dalam ranah bahwa targetnya adalah satu hal yang tidak mudah kita ukur, karena karakter orang kan tidak mudah kita ukur ya. Sementara yang terukur itu adalah hal-hal yang kita bisa lihat dari kepemimpinan dia. Berarti itu masih nyambung, karena penjelasnya kita lebih mudah ukur karena lebih konkret, sementara karakter orang itu kan lebih tersembunyi yang tidak mudah kita ukur. Jadi masih bisa nyambung gitu ya. Kemudian kalau tadi terkait dengan kecocokan antara pekerjaan dia dengan ini, barangkali gini, kita bicara diskriminan ini Bu Alfira itu konteksnya umum, kita tidak bisa bicara sampai detail orang per orang. Maksud umum adalah tentu sangat memungkinkan ada orang yang nggak mudah bergaul, skor sosialnya tinggi, berarti dia harusnya nggak cocok di customer service, tapi dia sekarang secara nyata dia orang di customer service gitu. Loh kok bisa? Ya mungkin barangkali ada faktor lain yang membuat dia bertahan di situ. Tapi itu sangat kasuistik barangkali, tidak berlaku umum gitu ya. Orang itu mungkin ada penjelasan lain, misalkan dia dulu terdesak misalkan ya harus bekerja yang ada lowongannya adalah customer service, dia mau nggak mau dia di situ, tapi dia sebenarnya secara psikologis nggak cocok misalkan ya, tapi karena dia ada sisi keterpaksaan sehingga dia mau belajar dan sebagainya sehingga dia bisa berhasil. Bisa jadi begitu, tapi kan itu kasus yang tidak berlaku umum barangkali. Sehingga hasil-hasil yang yang ada tidak luput dari kayak tadi. Tadi makanya kenapa tadi waktu kita bicara summary klasifikasi tidak 100% prediksinya benar kan ya. Kan tadi sekitar hanya 70-80%. Sisanya 20% barangkali faktor-faktor yang kayak tadi itu. Ada orang yang secara psikologis mungkin nggak cocok benar di pekerjaan itu gitu ya. Sehingga hasil yang kita temukan tidak 100% terprediksi dengan benar. Itu barangkali Bu Alfira jawaban dari saya ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya baik Pak, selanjutnya ada Mbak Liza Neloh. Silakan. Ya. Silakan Bu. Selamat sore Pak. Sore Bu. Iya, silakan. Kesempatannya, saya Lisa Nelo dari IPNI International Business School Jakarta. Iya. Pertanyaan saya pertama, saya sangat terima kasih dengan penjelasan yang Bapak telah berikan. Jadi saya terpikir untuk membuat satu research mengenai e-commerce adoption. Jadi misalkan kita menghadapi new normal dan tipe-tipe UMKM mana yang masuk ke stages of e-commerce adoption. Jadi kalau menurut Rao et al. 2003 itu ada presence, portal, transaction integrator, sama enterprise integration. Nah, apakah bisa menggunakan analisis diskriminan tersebut, Pak? Jadi tipe-tipe UMKM kan ada 3 tuh berdasarkan income atau sebagainya. Terus dia masuk ke stages yang mana nih? Apakah dia presence, portal, dan sebagainya? Terus pertanyaan saya yang kedua, kira-kira jurnal internasional tentang diskriminan analisis, Bapak ada rekomendasi seperti apa? Karena kebanyakan, ya correct me if I'm wrong, kalau dosen manajemen biasanya menggunakan regresi, terus analisis yang resiprokal atau pakai SEM. Ya saya sih. Tapi kalau misalkan diskriminan analisis, terus terang ini quite new for me. Jadi mungkin bisa dikasih saran kira-kira jurnal-jurnal yang menggunakan diskriminan analisis seperti apa. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke Bu. Pertama Bu,
Jadi diskriminan ini Bu, kalau dilihat dari ilustrasinya, itu berarti targetnya harus ada dulu. Karena itu nanti jadi ajang pembelajaran bagi disiplin analisis untuk belajar mengenali gimana caranya kita tahu orang itu cocoknya di pekerjaan mana. Jadi harus ada dulu orang-orang di pekerjaan itu. Kalau tadi UKM tadi, berarti kita harus dapati UKM itu terkait kesiapan ke e-commerce gitu ya, atau mengadopsi e-commerce gitu. Kita harus dapati dulu kasus yang UKM yang sudah nyata terlibat di e-commerce, menggunakan e-commerce gitu ya. Pelapak misalkan kita bisa buat istilah seperti itu, atau ada yang tidak gitu ya. Jadi kita harus dapati dulu kasus-kasus yang tergolong di masing-masing kategori target itu. Nanti dari sana kemudian kita jadikan dia sebagai variable target. Kalau tadi analog dengan pekerjaan tadi ya. Setelah itu kita susun kira-kira untuk mengadopsi itu faktor apa yang relevan menjadi pendorong atau penghambat UKM itu nanti akan menjadi X-nya gitu, menjadi faktor penjelasnya gitu ya. Tapi intinya adalah harus ada dulu kasusnya. Dan saya pikir di Indonesia sudah ada lah kalau terkait UKM yang e-commerce gitu ya. Tinggal nanti kita susun aja mana yang tergolong sudah mengadopsi dengan baik atau baru memulai atau mungkin belum terlibat sama sekali gitu ya. Nanti sebagai UKM di masing-masing kategori itu. Kemudian terkait dengan jurnalnya Bu, jadi analisis diskriminan sebenarnya tergolong analisis yang klasik ya, saya sebut klasik karena sudah dirumuskan sangat lama, sudah sangat lazim tersedia di berbagai software, artinya berarti kalau secara sumber rujukan kita bisa merujuk dari buku gitu ya, jadi buku-buku sangat banyak ya, beberapa buku marketing memuat juga analisis diskriminan ini gitu ya, nanti barangkali kita bisa diskusi lanjut di situ ya Bu ya, di kesempatan berikutnya barangkali, karena saya tidak bisa keluarkan daftarnya sekarang begitu. Tapi kalau jurnal barangkali kalau terkait dengan jurnal, mohon maaf kalau terkait dengan bidang Ibu saya tidak banyak mengikuti. Saya kebanyakan karena minat riset saya di ke arah ke arah biological medicine gitu ya. Jadi lebih banyak ke arah sana yang saya pahami. Itu diskriminan juga banyak dipakai gitu ya. Misalkan untuk keperluan pendesain obat dan sebagainya, tapi kan nanti jadi nggak cocok kalau dipakai di tempat Ibu gitu ya, karena kan itu sangat beda bidangnya. Tapi kalau ditanyakan rujukan Bu, kalau diskriminan itu karena dia sudah mapan ya secara metode, berarti sudah banyak tersedia di buku-buku textbook begitu, tidak di jurnal. Tapi kalau di jurnal, mohon maaf kalau di bidang Ibu saya tidak mengikuti, jadi tidak bisa memberikan daftarnya gitu ya. Tapi kalau di bidang lain ya kita nanti bisa diskusi lebih lanjut lah kalau itu. Barangkali begitu Bu. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik Pak, selanjutnya silahkan Mbak Titin Agustin. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kenal kayaknya nih. Ya, Pak Farid. Ya. Terima kasih atas penyajiannya Pak Farid dan menarik sekali. Saya mungkin lebih tertarik untuk pertanyaan yang ke teknis. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama, kita tahu tadi bahwa ada peubah target dan peubah penjelas. Peubah target, tadi saya bisa simpulkan bahwa kita harus mempunyai target yang kategorik. Namun untuk peubah penjelas, tadi dijelaskan bahwa kelihatan sepertinya peubah dan untuk skala pengukuran. Saya ingin tanya apakah di peubah penjelas kita bisa combine antara data pengukuran dan data kategorik. Karena masalahnya jika kita combine menggunakan data kategorik, maka bagaimana untuk asumsi kenormalan? Di penjelasan tadi, mohon maaf mungkin saya belum begitu jelas untuk asumsi kenormalan dari analisis diskriminan yang dijelaskan di slide tadi, Pak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana jika ada outlier atau data pencilan atau mungkin data yang tidak normal di dalam peubah penjelas kita? Apakah nanti akan mempengaruhi atau mungkin ada trik khusus atau mungkin dengan standardize sudah cukup gitu, Pak?
Terus yang ketiga, apakah bisa jika penjelas kita lebih banyak dari jumlah observasi yang kita punya? Memang mungkin agak sedikit lebih kompleks karena tidak terlihat dalam secara visualisasi gambar yang kita punya, tapi dari segi persamaan kita kan punya banyak persamaan gitu. Tapi apakah ini lebih efisien untuk menggunakan analisis diskriminan atau mungkin ada analisis lain yang bisa kita gunakan? Terima kasih Pak Farid. Yuk. Oke, Mbak Titin. Oke, yang pertama, kalau diikuti dari asumsi yang diskriminan tadi, memang dia memaksakan penggunanya harus menggunakan X yang berupa angka, numerik gitu ya. Jadi tidak bisa yang bukan numerik. Terlebih dia harus normal, itu bertambah lagi lebih susahnya karena numerik kan bisa jadi tidak normal. Tapi dia normal berarti ya sekaligus numerik dan normal gitu ya. Nah, bagaimana kalau data yang kita punya tidak seperti itu? Dan ini kalau kasus real ya tentu sangat lazim terjadi begitu ya. Kita bisa bicara untuk mengenali tadi segmen nasabah misalkan ya, kan tidak selalu variabel yang kita pakai ada angkanya. Bisa jadi kan seperti tipe pekerjaan kan bukan angka gitu ya. Tadi misalkan nasabah yang prioritas itu kan pekerjaannya tertentu. Ya, bukan pekerjaan yang pokoknya asal bekerja kan nggak begitu ya. Nah, artinya berarti sangat mungkin penjelasannya itu berupa kategorik. Nah, kalau seperti itu berarti diskriminan tentu tidak bisa kita pakai gitu ya. Tapi untuk keperluan klasifikasi kan tersedia banyak yang lainnya. Termasuk yang kita bicarakan besok barangkali itu salah satu metode klasifikasi yang memungkinkan kita menggunakan di dalam klasifikasinya itu variabel yang kita pakai bisa campuran ya. Bisa murni semuanya angka, bisa murni semuanya kategorik atau campuran, tidak ada masalah. Penggunanya bagaimana barangkali besok gitu ya, barangkali besok. Kemudian terkait dengan outlier, outlier ini diskriminan karena dia basisnya adalah berbasiskan normal, berbasiskan nanti ada rata-rata, ada varian gitu-gitu. Itu semuanya adalah angka-angka yang tidak boleh diganggu oleh outlier, berarti dia tentu sangat mudah kita pahami akan terganggu kalau ada outlier. Terus caranya gimana kalau ada outlier? Itu satu hal yang barangkali lazim terjadi juga. Pertama, ini penanganan outlier secara umum barangkali. Pertama, kita cek outlier itu muncul, itu sebabnya kenapa? Apakah salah entry, salah jawab, atau apa gitu ya. Error semacam itu kita coba telusuri, dan kalau betul itu terjadi karena semacam itu, ya berarti solusinya kalau salah entry dibenarkan entry-nya, kalau salah jawab ya tinggal barangkali ditanyakan kembali, kalau ini wawancara dan sebagainya gitu ya. Semacam itu. Pokoknya kita pastikan bukan karena error. Tapi kalau memang betul-betul karena kondisinya memang seperti itu, memang dia aneh sendiri gitu ya, berarti kita pertimbangkan, kita sisihkan dulu outlier ini dari analisis. Saran saya kalau datanya cukup banyak, disisihkan dulu. Kan outlier kan tentunya tidak banyak ya, karena pasti jauh lebih sedikit dibandingkan data yang ada. Disisihkan agar hasilnya tidak terganggu di dalam klasifikasi. Ini kalau kita pakai diskriminan. Kalau pakai teknik lain, Cait kelihatannya tergolong yang agak lumayan tidak banyak terganggu oleh outlier ya, yang kita bicarakan besok. Kita bisa agak aman menggunakannya gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian bagaimana kalau yang ketiga tadi, bagaimana kalau variabel yang kita punya lebih banyak dibandingkan amatan yang ada. Ini kasus yang berarti sangat besar terkait dengan barangkali big data ya. Big data dalam pengertian variabel yang ada itu sedemikian masif gitu ya, amatannya mungkin tidak banyak. Sebenarnya kalau mengingat kembali teknik yang dipakai di diskriminan adalah proyeksi. Proyeksi kan sebenarnya dari variabel yang banyak menjadi variabel yang sedikit sebenarnya. Tadi fungsi diskriminan tadi kan ilustrasi yang saya gunakan ada 3 kategori target, fungsi yang dibuat cuma 2, maksimum cuma 2. Artinya berarti data yang kita punya itu sedikit-sedikitnya itu cukup 3 orang cukup kita pakai. Kalau kita hanya bicara
metodenya running gitu ya, bisa dihitung. Sekedar bisa dihitung berarti 3 orang pun cukup gitu ya. Nah, variabel yang ada banyak ya nggak ada masalah kalau nanti dia akan direduksi menjadi cuma dua fungsi begitu. Kira-kira begitu. Itulah manfaatnya proyeksi kan begitu gitu ya. Tapi tentu kembali ke asas kemanfaatan saja, apakah perlu memang sebanyak itu, ataukah perlu kita scanning dulu gitu ya. Kita perlu seleksi dulu variabel yang kita gunakan, tidak langsung masuk ke metode yang kita ingin pakai, tapi ada semacam seleksi dulu. Dan itu caranya sangat banyak ya, Di SPSS tadi sebenarnya ada. Tadi saya tidak banyak jelaskan tadi, waktu Bapak Ibu tadi kalau diperhatikan di menu awal diskriminan, itu waktu kita masukkan variabel X di kotak prediktor gitu ya, itu sebenarnya di bawah ada pilihan mau dipakai semua atau mau diseleksi, kira-kira gitu. Kita bisa minta untuk diseleksi. Ini dalam rangka untuk menggunakan variabel yang informatif saja gitu kira-kira. Tapi secara umum, kalaupun variabelnya banyak, lebih banyak dibandingkan amatan, ya nggak ada masalah karena toh ininya kan proyeksi gitu ya. Teknik yang digunakan proyeksi. Seperti itu, Bu Titin. Iya Pak, karena jika tadi untuk menyambung ke pertanyaan ketiga bahwa N itu lebih sedikit, nanti berhubungan dengan asumsi kenormalan. Karena jika tadi Bapak ilustrasikan minimal 3 pun misi bisa running, tapi kita lari ke kenormalan, dia agak tidak sinkron untuk melihat asumsi kenormalan itu ya Pak ya? Ya, betul. 3 tadi kan maksudnya adalah ekstrim, sekedar dia bisa running, bisa dihitung, tapi tentu terkait dengan teknik lainnya kan itu tentu bicaranya beda lagi. Gitu ya. Kan terkait sampling kan masa kita cuma ngambil 3, itu kan ketahuan banget nggak modal kan misalkan gitu ya. Atau untuk ngecek kenormalan juga apakah cuma 3. Nah, banyak hal terkait yang lain lah. Tapi kalau sekedar agar dia bisa jalan, menggelinding lah gitu metodenya, 3 pun cukup. Ya, siap Pak. Makasih Pak waktunya. Semoga sehat selalu di sana. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak. Ya. Selanjutnya Mas Ahmad Fawaik, silakan. Baik, terima kasih Pak Farid. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan terkait penelitian saya Pak. Jadi saya ada penelitian terkait dengan perilaku wisatawan ya yang seringkali menggunakan ya. Nah kemarin saya bingung apakah menggunakan analisis diskriminan atau cluster ya. Jadi apakah misalnya minat ya terhadap wisata tertentu itu akan berpengaruh terhadap kecenderungan dia menggunakan travel agent online gitu ya dibandingkan konvensional dan sebagainya. Mohon penjelasan kira-kira yang pas seperti apa itu yang pertama. Yang kedua, untuk analisis diskriminan dan cluster kemarin ya, saya lihat contoh-contoh yang diberikan seringkali menggunakan data mikro, data individu atau data household ya. Gimana untuk aplikasi data-data makroekonomi misalnya kemiskinan gitu, bisa nggak sih dengan analisis diskriminan ini atau cluster? Itu aja. Terima kasih. Ya, saya jawab yang kedua dulu barangkali ya. Tentu sangat mungkin kita garap itu untuk di data-data yang makro. Jadi intinya gini, kalau diskriminan itu kan kita sudah punya kategori-kategori yang mau kita kenali. Nah, jadi masalah gimana cara kita mengenalinya, kan gitu kira-kira. Itu kan diskriminan kan gitu ya caranya ya. Nah, kalau cluster kan kita bicaranya kita punya serangkaian observasi, kita punya sekian banyak variabel terkait dengan mereka, terus kita melihat ada nggak sih kecenderungan observasi tadi terbentuk segmen-segmen gitu ya, karena mereka sebenarnya mirip-mirip polanya gitu. Itu kan seperti itu. Jadi bisa diterapkan di semua tipe data, termasuk data makro gitu. Termasuk kita bisa gunakan data ini misalkan ya dari penderita COVID-19 gitu ya. Kita kalau gunakan data seluruh dunia begitu, kan kita bisa bicara cluster misalkan gitu kan. Kita bisa bicara cluster dan di sana nanti ada muncul tipologi negara seperti apa dari wabah ini gitu ya.
Itu cukup menarik. Ada teman-teman yang cukup menarik, tapi mungkin saya tidak perlu berberikan di sini terkait dengan gambaran negaranya dengan jumlah penderitanya kan bisa ada kaitan begitu. Nah, artinya bisa ke arah sana. Kemudian tadi yang pertama tadi pertimbangan, kalau tadi saya tidak salah menangkap, ini terkait minat menggunakan travel online, gitu ya. Nah, kalau minat ini berarti begini. Kalau kita ingin menggunakan diskriminan, ini saya ingin ini ya, kaitkan dengan materi kita hari ini. Kalau ingin menggunakan diskriminan berarti kita sudah punya kasus orang yang mengatakan berminat, gitu ya, atau mungkin tidak hanya berminat, tapi sudah menggunakan misalkan. Tapi kalau kita levelnya baru bicara minat, ya berarti memang dia menyatakan berminat, ada menyatakan tidak. Berarti sudah ada kasusnya. Jadi sekali lagi diskriminan ini kita harus sudah punya kasus yang menjadi target kita tadi itu. Ya. Nah, setelah itu baru kita rumuskan untuk tahu orang itu minat atau enggak, profilnya kayak apa. Nah, inilah peran dari variabel X tadi itu untuk membantu kita menjelaskan atau mengenali yang berminat itu orang kayak apa, yang tidak berminat orang yang kayak apa. Nah, itu kira-kira gambaran kalau kita mau pakai diskriminan. Kalau pakai cluster, bayangan saya karena ada kaitan dengan minat tidak berminat, ya cluster nggak cocok karena cluster kan sifatnya kita punya variabel, kita nggak punya target, tapi dari variabel yang ada itu kita mau lihat kayak segmentasinya gitu ya ke arah sana. Jadi kelihatannya lebih mengarah ke diskriminan gitu. Tapi tentu kita harus telusuri mana yang berminat, mana yang tidak jadinya. Karena dari sanalah kasus untuk menjadi tempat diskriminan bisa belajar, mengeluarkan tadi itu fungsi diskriminan dan sebagainya tadi. Itu barangkali, Mas Ahmad. Baik, terima kasih Pak Farid. Ya, sama-sama. Pak, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Silakan. Silakan Mas Satur Kumala Dewi, Mbak atau Assalamualaikum. Salam. Pak Farid. Oke, ya, silakan Bu. Oke. Saya udah baca di buku aplikasi metode kuantitatif di halaman 51. Di situ disebutkan bahwa model analisis diskriminan dapat digunakan untuk memeriksa variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kalau penggunaannya itu apa bedanya kalau kita pakai UGT? Terus yang kedua, untuk pembentuk fungsi, Y sama dengan itu, jika datanya adalah data kualitatif atau kuantitatif, itu yang dibaca yang standardized atau yang unstandardized. Dan yang ketiga, apakah pelanggaran asumsi dengan menggunakan solusi regresi logistik dan diskriminan kuadratik tadi berlaku umum yang Bapak sebutkan tadi. Kan ada dua asumsi. Yang pertama, kalau yang dilanggar maka bisa menggunakan regresi logistik. Kalau yang asumsi kedua yang dilanggar maka bisa menggunakan diskriminan kuadratik. Saya tanya itu aja Pak Farid. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi yang pertama, signifikansi tadi Bu, itu ini kalau tadi saya tidak salah tangkap ya, tadi mohon maaf nggak terlalu jelas tadi yang pertanyaan pertama tadi di sini saya terimanya. Jadi gini, UGT itu kan uji yang terkait evaluasi kesamaan rata-rata satu kelompok bisa atau dua kelompok begitu ya. Nah, sementara di diskriminan kita bicaranya kelompok itu justru menjadi target gitu ya. Jadi dia menjadi target. Nah, kalau tadi saya sampaikan variabel mana yang informatif masuk ke dalam fungsi diskriminan, sebenarnya itu ada benang merahnya kira-kira gini. Variabel yang relevan kita pakai di dalam fungsi diskriminan adalah variabel yang kira-kira bisa dipakai membedakan kategori, gitu kan Bu ya. Maksudnya membedakan kategori itu seperti apa? Gampangnya kalau diuji rata-ratanya itu beda, gitu ya. Kalau tadi kita punya ada 3 jenis pekerjaan, kan masing-masing pekerjaan kan punya orang ada skornya di variabel sosial misalkan ya. Variabel sosial kalau kita uji ada rata-rata orang yang customer service di sosial, ada rata-rata orang di operator di sosial juga, ada rata-rata orang mekanik di sosial juga.
ada 3 angka rata-rata kan gitu kan di variabel sosial. Nah, kalau di variabel sosial diuji ternyata 3 rata-rata ini beda, berarti variabel sosial informatif bisa membedakan gitu ya, bisa dipakai di dalam fungsi diskriminan. Nah, penggunanya apakah sama dengan UJT? Tergantung. Kalau UJT kan maksimal hanya sampai 2 kelompok gitu ya. Kalau yang kasus kita ada 3, berarti nggak bisa pakai UJT, kita pakainya ANOVA. Jadi makanya waktu spesies tadi mungkin masih ingat kita gunakannya ANOVA. Itu kira-kira Bu ya, mudah-mudahan terjawab. Kemudian yang masalah standardized dengan unstandardized, jadi kira-kira gini Bu. Pilihan menggunakan standardized atau unstandardized itu kira-kira gini. Sebenarnya kalau kita bicara data yang kita punya, kalau mau dipakai dalam hitung-hitungan, yang kita pakai yang unstandardized. Itu karena kembali ke data awal yang kita punya. Justru kalau yang kita pakai versi yang standardized, kita harus repot karena datanya sudah standarisasi dulu, baru bisa dipakai koefisien yang standardized itu. Tapi untuk keperluan interpretasi, umumnya utamanya kalau kita ingin membandingkan, berarti pembandingan ini harus sepadan kan. Kita tidak bisa bandingkan yang tidak sepadan. Untuk membandingkan yang sepadan ini, kita harus mengingat bahwa variabel yang kita punya sangat mungkin perilakunya itu atau skalanya ya atau ya kondisinya tidak sama gitu ya, sehingga tidak bisa langsung diperbandingkan. Sehingga kita pakai kalau untuk kepentingan pembandingan mana yang lebih punya kontribusi ya yang kita pakai sebaiknya yang standardized. Kira-kira benang merahnya begitu. Kita pakai yang standardized atau yang unstandardized. Jadi semacam itu. Kalau kasus yang saya angkat di sini, ini saya khawatir karena saya tidak telusuri betul bagaimana tes psikologinya. Tadi terkait juga dengan yang tadi ditanyakan oleh sebentar tadi ya, oleh Bu Alvira tadi, kan sendiri cara skor psikologinya tadi banyak pertanyaan bisa beda-beda. Yang sosial mungkin 10, yang outdoor mungkin sampai 15 pertanyaan. Artinya hasil skor akhirnya bisa beda perilakunya. Nah, kalau kayak gitu, melihat kontribusi mana yang lebih kuat, itu sebenarnya pakai yang standardized. Tapi kalau semuanya itu setara, pakai yang unstandardized pun nggak masalah karena toh datanya kan memang variabelnya memang bisa diperbandingkan langsung gitu ya. Jadi kira-kira yang pertanyaan dulu seperti itu. Kemudian yang tadi terkait dengan asumsi di diskriminan yang linear, solusinya apakah selalu seperti itu sebenarnya tidak harus Bu. Dalam pengertian gini, karena diskriminan ini adalah salah satu teknik di dalam klasifikasi. Teknik yang lainnya amat sangat banyak ya. Sehingga apakah solusinya harus selalu dengan diskriminan regresi logistik atau dengan yang kuadratik, tidak harus sebenarnya. Saya keluarkan yang 2 itu karena 2 analisis ini relatif lazim digunakan, ya lazim digunakan. Sehingga solusinya kalau tidak dipenuhi asumsi untuk menggunakan diskriminan yang linear, ya dipilihkan metode yang lazim digunakan juga gitu ya. Tapi apakah harus itu? Tidak harus karena amat sangat banyak lagi cara klasifikasi yang tidak hanya regresi logistik atau diskriminasi. Kita bisa pakai regresi pohon, barangkali kalau ada yang tahu, kita bisa pakai random forest, kita bisa pakai ensemble, kita bisa pakai super predictor, amat sangat banyak lah intinya kira-kira gitu ya. Dan masing-masing itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dan bisa intinya mereka bisa dipakai sebagai alternatif bagi diskriminan analisis. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan terjawab ya, mudah-mudahan. Pak, masih ada waktu 7 menit. Apakah ya, masih? Oke. Masih ada? Selanjutnya silahkan Lintang Deratri. Ya Pak. Oke, silakan. Nama saya Lintang Deratri, panggilnya Ratri Yeah. dari mahasiswa S2 SBM, ngambil peminatan manajemen keuangan. Pak, apakah yang untuk di persamaan Z sama dengan alfa 0 plus alfa 1 dan seterusnya, apakah alfa 1 itu dapat dan seterusnya dapat disebut dengan parameter? Kemudian untuk Z yang Z score itu disebut skor determinan, apakah ada hubungannya sama Z score gitu Pak? Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama Bu, kalau sebut Bu nggak apa-apa ya. Koefisien tadi itu apakah bisa disebut parameter? Betul, karena kan angkanya kita tahu harus dikumpulkan semua populasi gitu kan. Sementara kita punya kan cuma sampel gitu ya. Sehingga dia angka alfa tadi adalah betul parameter gitu ya. Kemudian skor tadi, Z tadi, ini
kebetulan aja digunakan simbol Z ini Bu. Jadi nggak ada kaitan dengan Z-score yang umumnya terkait dengan kenormalan gitu ya. Kan kalau kenormalan itu kan kalau kita bisa diajarkan begitu, bisa dikonversi menjadi normal standardized, normal baku, dan biasanya secara kesepakatan digunakan terminologi Z gitu ya. Normal baku itu Z. Dan disebut nanti angkanya adalah Z-score atau skor Z begitu. Nah ini apakah seperti itu? Tidak sebenarnya, karena ini kebetulan dipakai ini istilahnya adalah Z. Saya bisa pakai notasi lain, misalkan karena nama saya Farid, saya pakai F misalkan. Bisa juga pakai F, jadi skor F bisa juga. Itu sekedar simbol, sebenarnya tidak ada kaitan dengan skor Z yang dimaksudkan di normal. Itu kira-kira, mudah-mudahan terjawab ya. Itu, Bu Lintang, ada yang mau ditanyakan lagi, monggo, kalau tadi sekiranya tidak jelas. Sudah cukup, Pak. Cukup ya, oke. Ya. Ada waktu 5 menit, Pak. Dilanjut dulu silakan. atau? Oh ya, Pak. Nah, kalau masih ada yang orang ini lagi, silakan. Ya, masih ada sih, Pak, yang raise hand. Oke. Silakan Mbak Destanul Aulia. Terima kasih, saya bukan Mbak, Bapak. Oh. Assalamualaikum, Mas Farid. Wassalam, silakan, Pak. Dari Medan, dari USU. Oke, silakan, Pak. Saya di FKM USU. Oke, iya, monggo silakan. Yang mau saya tanyakan, gimana kita membahas atau mendeskripsikan fungsi 1 dan fungsi 2 itu, Mas? Oh, oke. Interpretasinya ya, Pak ya? Ya, interpretasinya. Terima kasih. Oke, ya, baik. Kalau gitu, ada baiknya saya kembali ke slide ya. Mudah-mudahan tidak masalah. Kalau ngawang-ngawang lebih susah. Oke, saya coba kembalikan ke fungsi yang tadi. Oke, barangkali saya dari sini ya. Nah ini, oke. Gini Pak, ini saya panggil Pak Destanul Aulia ya. Baik, begini. Saya orangnya visual, jadi lebih senang visual dulu. Jadi saya mulai dari gambar dulu yang sebelah kanan ini ya. Ini intinya ada 2 sumbu, berarti ada 2 skor yang sedang disajikan sekaligus. Ada skor fungsi 1, skor fungsi 2. Fungsi 1 ini yang mendatar, fungsi 2 ini yang ke atas. Dan kalau diperhatikan, itu ada gambaran lebih jelas tentang posisi masing-masing pekerjaan. Jadi tadi kita punya sekian banyak orang tadi ya. 1 orang 1 titik, dia ada di gambar itu. Dan masing-masing orang kemudian dibedakan warnanya sesuai pekerjaan dia. Nah, kalau kita cermati, Pak Destanul Aulia ya, kalau dari sudut pandang sumbu mendatar saja, itu kita bisa bedakan dengan baik antara customer service dengan dispatcher, gitu ya. Artinya fungsi 1 ini fungsi yang lebih bisa membedakan antara customer service dengan dispatcher, gitu ya. Nah, fungsi 1 kalau kita kembalikan lagi ke ini standardized ini sebelah kiri ini, tabel yang ini, fungsi 1 itu dibentuk memang dibentuk oleh 3 variabel, semua dibentuk oleh 3 variabel ya. Cuma fungsi 1 itu dominan dibentuk oleh sosial dengan konservatif, gitu ya. Nah, sosial dia bertanda 0,8 minus, konservatif dia plus 0,5. Artinya kalau mau kita pahami fungsi 1 kalau mau diinterpretasikan dari komposisi ini saja, komposisi koefisiennya saja. Berarti dia lebih banyak dibentuk oleh sosial dengan konservatif. Nah, cuma nanti disebutnya apa, perpaduan antara sosial dengan konservatif, ini saya mohon maaf, karena nggak ngerti di bidang psikologi, kalau ada skor sosial dipadukan dengan skor konservatif menjadi 1 angka, itu namanya skor apa? Mohon maaf, saya nggak bisa menyebutkan interpretasi sebagai 1 terminologi gitu ya. Tapi kalau kita ingin ilustrasi, ya barangkali kalau fungsi 1, itu gampangnya, itu adalah perpaduan antara skor sosial dengan skor konservatif. Kira-kira gitu. Masalah sebutnya apa, mungkin teman-teman psikologi mungkin bisa memberi keterangan yang lebih pas. Tapi fungsi 2 barangkali mungkin masih bisa, karena fungsi 2 kalau kita cermati komposisi angkanya itu jauh lebih dominan disusun atau dibentuk oleh outdoor karena angka dia paling besar. Sosial konservatif ya, jauh lebih kecil, sehingga kita bisa pahami fungsi 2 itu ya fungsi skor outdoor kira-kira begitu. Gitu ya. Dan fungsi 2 ini
kita bisa pakai untuk membedakan antara orang yang mekanik dengan yang bukan mekanik, gitu kira-kira ya. Itu barangkali Pak Hasanul Aulia mudah-mudahan membantu lebih jelas ya. Jadi intinya kalau interpretasi Pak, itu kembalikan lagi ke standardized coefficient ini, lihat komposisinya, biasanya sudah diurutkan sih, kalau kita pakai software sudah diurutkan. Nanti semacam ini urutannya, jadi fungsi 1 siapa saja yang berkontribusi, fungsi 2 siapa saja yang berkontribusi, nanti tinggal dilihat, kalau fungsi 1 seperti ini ilustrasinya, dia dibentuk oleh sosial dengan konservatif, nanti kalau mau digunakan teknologi yang lebih pas, ya silakan teman-teman psikologi memberikan penyebutan kalau sosial sama konservatif disatukan itu namanya apa, gitu ya. Nah kalau fungsi 2 ya itu kira-kira fungsi yang kita bisa katakan skor outdoor, kira-kira semacam itu. Itu barangkali Pak Hasanul Aulia, ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut? Cukup jelas mudah-mudahan ya. Ya Pak, waktunya sudah habis. Sudah habis ya? Saya lihat Profir juga mungkin udah nggak ada di ini. Sedikit lagi. Oh, kalau seandainya peubahnya 3 atau 4, jadi kita kurangin 1 jadi 3. Jadi gimana cara kita menjelaskan fungsi 1, 2, 3-nya? Dimensi ya? Atau gimana? Mohon maaf, Pak Farid. Oke. Ya, gini Pak. Jadi intinya kita kembalikan ke komposisi koefisien tadi, Pak. Ini mohon maaf saya sudah tutup ya. Ini kita kembalikan ke komposisi koefisiennya, Pak. Tinggal fungsi 1 itu dominan oleh variabel mana, fungsi 2 variabel mana, fungsi 3 variabel mana. Tinggal kita fokus ke situ, Pak. Oh. Kayak tadi kan fungsi 1 kan dominan oleh sosial dengan konservatif, gitu ya. Ya. Ya, berarti kita tinggal lihat kalau sosial konservatif disatukan, dijadikan 1 sebagai fungsi 1 itu namanya apa. Nah, saya mohon maaf nggak bisa nyebut namanya karena saya nggak ngerti. Tapi itu kira-kira gitu gambarannya. Fungsi 2 karena dominan oleh outdoor saja, angka paling besar kan dia dan jauh dibandingkan yang lain. Berarti fungsi 2 kita bisa pahami fungsi 2 ini ya fungsi skor outdoor itu gitu. Kira-kira gitu. Gitu ya, Pak ya. Kalau variabel kita banyak ya tinggal lihat komposisi mana yang koefisien mana yang besar, ya kita fokus ke situ saja. Gitu. Kira-kira gitu, Pak. Misalkan gini, fungsi 1 dibentuk oleh variabel tinggi badan dengan berat badan. Namanya apa? Namanya kalau berat badan dan tinggi badan dijadikan 1, ini kira-kira postur orang misalkan ya. Postur orang kan lihat berat sama tingginya gitu kan. Ada tinggi besar. Nah, gitu kan, Pak. Nah, bisa begitu. Gitu kan ya. Nah, berarti artinya kita bisa pandang fungsi 1 itu kalau dibentuk oleh tinggi dan berat badan, kira-kira sedang bicara postur fisik misalkan. Gitu ya, Pak. Nah, berarti kita bicaranya interpretasi fungsi 1 berarti postur fisik orang nih bicaranya. Nah, gitu kira-kira gitu, Pak. Gitu. Iya. Terbayang maksud saya, Pak ya? Iya. Oke, iya. Gitu kira-kira. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Mas sendiri gitu? Ya, Pak, mungkin closing aja dari Pak Farid karena Profir di sini udah nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bertahan sampai jam 5:30 lebih ini. Surprise karena kalau statistik biasanya bikin ngantuk, bikin tertidur mudah gitu ya. Ini tetap bertahan sampai 5:30. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita insya Allah masih bisa ketemu lagi besok. Saya akan coba bahas teknik klasifikasi satu lagi namanya CHAID. CHAID ini secara komposisi variabel yang kita pakai bisa campuran, jadi mungkin lebih fleksibel. Tapi performa klasifikasinya seperti apa kita lihat esok hari. Teknisnya gimana kita lihat juga esok hari. Seperti itu mudah-mudahan. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah esok hari. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih, dah. Oh iya, Kadina. Oh, Kadina ada.
Seru banget sekali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam. Tuh terpisah nanti itu. Bye bye. Tutup kok dia belum tutup. Di mana deh? Masih ada. Tengah. Oh ini di morning. Bukan tengah. Hah? Tengah tombol. Oh ini. Di sebelah kiri sana. Sini. Paling kiri. Ini. Oh tunggu kita kasih mati ini dulu.